kawan pajak, kembali lagi bersama Jajak Podcast. Dengan saya, Intan Suci, yang akan menjadi host dan memberikan informasi terkait perpajakan bersama rekan saya. Saya Rian Ramadhani sebagai penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Barat tentunya. Oke, baik. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas terkait apa nih, Mas Rian? Nah, ini ada 2 inovasi penting Intan yang dikembangkan oleh DJP yang harus kita bahas untuk podcast kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan portal pemadanan NIK NPWP versi kedua dan juga simulator untuk pengisian SPT tahunan melalui Cortex dengan KLU karyawan. Baik. Itu. Nah, tentunya inovasi ini adalah upaya DJP ya untuk memfasilitasi kemudahan administrasi perpajakan bagi kawan pajak semua. Betul. Tentunya. Nah, 2 aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan validasi data dan pelaporan SPT tahunan tentunya ya. Iya. Dan SPT apapun itu semuanya menjadi mudah ya di Cortex Pasti ini ya. dengan mudah. Nah, jadi yuk kita langsung aja bahas terkait Cortex ini ya. Baik. Oke. Nah, yang pertama itu apa sih portal pemadanan NIK NPWP versi 2 itu? Nah, secara sederhana ini adalah platform daring yang fungsinya untuk melakukan validasi dan registrasi nomor induk kependudukan secara massal. Tepat sekali Intan. Dan perlu kami tambahkan juga bahwa memang portal ini bisa diakses melalui laman portal npwp.pajak.go.id ya. Di mana memang perbedaan dengan versi sebelumnya, perbedaannya adalah ketika versi yang satu itu hanya bisa melakukan pemadanan NIK NPWP. Yang artinya pada saat itu NIK 16 digit, NPWP 15 digit kemudian dilakukan pemadanan supaya bisa nyantol, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk versi yang kedua ini adalah validasi NIK, sehingga di portal NPWP versi kedua ini menambahkan layanan validasi NIK sebagai saluran bagi pemberi kerja dalam melakukan validasi sekaligus registrasi NIK penerima penghasilan secara massal. Nah, jadi bedanya gini, kalau dulu mungkin ya pemberi kerja, entah itu perusahaan, badan instansi pemerintah lah ya, punya user portal NPWP ini hanya untuk melakukan pemadanan NIK NPWP. Tapi pada perjalanannya ketika mereka melakukan yang namanya pembuatan bukti potong, ternyata memang ada NIK yang tidak valid, perjalanannya sehingga mereka menghimbau kepada penerima penghasilannya untuk apa? Untuk bisa yuk lakukan yang namanya pengaktifan NPWP gitu ya, atau pemadanan NIK NPWP-nya gitu ya, supaya menjadi aktif di Cortex, supaya menjadi valid maksud kami gitu ya, supaya menjadi valid sehingga si pengelola keuangannya, pemberi penghasilannya bisa membuat bukti potong. Namun pada perjalanannya saat ini dikembangkan sehingga ya udah akhirnya validasi NIK NPWP bisa loh secara massal lewat pengelola keuangannya gitu. Nah, kemudian ketika badan ataupun instansi pemerintah yang memang sudah mempunyai user sebelumnya, apakah bisa langsung menggunakan untuk layanan portal NPWP validasi NIK massal ini? Jawabannya bisa. Bisa langsung menggunakan menu layanan tersebut. Berbeda dengan kalau misalnya ada perusahaan yang baru daftar nih user portal NPWP-nya. Nah, dia bisa langsung menggunakan layanan validasi NIK massal, tapi tidak bisa menggunakan pemadanan NIK NPWP layanannya gitu. Baik. Nah, poin pentingnya ada di sini ya. Betul. Layanan validasi NIK ini adalah saluran khusus bagi pemberi kerja. Betul, Nah, Intan. tujuannya itu apa? Agar pemberi kerja dapat melakukan validasi sekaligus registrasi NIK penerima penghasilan di Cortex ya. Betul. Nah, tentunya ini secara massal ya Mas Massal Rian ya. pastinya gitu ya. Nah, tapi penting juga kita ketahui bahwa tujuan daripada inovasi daripada layanan ini memang yang pertama, selain daripada validasi NIK ya bagi penerima penghasilan secara massal, itu tadi ini akan merupakan cara ataupun jalan keluar bagi pengelola keuangan, pembuat bukti potong perusahaan, badan, instansi pemerintah deh gitu ya, yang selama ini membuat bukti potong tapi tidak ketemu NIK-nya. Dan ternyata kan selama ini menggunakan NPWP tampungan. Betul. 9999 gitu ya. Yang pada akhirnya nanti akan kesulitan si pengelola keuangannya untuk apa? Membuat bukti potong di akhir masa Desember ataupun pada saat pegawai resign ataupun pensiun ya. Resign maksudnya ya. Resign ataupun pensiun gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Dengan adanya
validasi NIK ini, NIK-nya menjadi valid sehingga pengelola keuangannya bisa membuat bukti potong, gitu ya. Jadi nggak pakai lagi yang namanya NPWP tampungan tadi yang 999. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita sebagai penerima penghasilan, ternyata kita menggunakan bukti potong yang tampungan 999, nanti kredit pajaknya nggak bisa dihitung gitu di akhir tahun pajak ya. Yang artinya pajak-pajak yang sudah kita bayarkan itu nanti nggak ke-recall. Nah, ketika nggak ke-recall artinya nanti masih ada kekurangan pajak yang harus kita bayar. Padahal sesungguhnya kita punya tabungan loh. Tabungan ataupun kredit pajak di mana kita sudah dipotong pajaknya oleh si pemberi kerja gitu ya, pemberi penghasilan. Lalu kemudian ini juga tujuannya salah satunya, Intan, adalah sebagai upaya kita nih di Direktorat Jenderal Pajak untuk menyambut SPT tahunan. Betul sekali. Karena apa? Karena nanti di 2026 sebagai orang pribadi kita akan menyampaikan SPT tahunan yang paling lambat tanggal 31 Maret ya. Dan SPT tahunan tahun pajak 2025 ini kita akan menggunakan Cortex. Iya gitu, betul. ya. Semuanya sudah melalui Cortex Betul. ya. Kalau tahun 2025 ini kemarin sempat masih pakai DJP online ya. Tahun depan tahun 2025 itu semuanya sudah menggunakan Cortex Iya, DJP. betul, Intan. Gitu. Nah, jadi bagi wajib pajak pemberi kerja, nah ini adalah solusi efisien nih untuk memastikan data karyawan karyawan Anda sudah tervalidasi dan terregistrasi sebelum pembuatan bukti potongnya. Betul. Nah, ini sejalan dengan integrasi data dari NIK dan menjadi NPWP itu ya. Betul. Tetap ya, kami menghimbau kepada pengelola keuangan, baik badan ataupun instansi pemerintah gitu ya, untuk bisa menggunakan layanan ini dengan maksimal ya. Portal npwp.pajak.go.id untuk apa? Untuk melakukan pemadanan NIK NPWP dengan versi kedua ini, bisa menggunakan layanan validasi NIK untuk penerima penghasilan secara massal tentunya. Ya. Dan ingat ya, kunjungi portal NPWP. Portal npwp.pajak.go.id. Betul ya. Dan domainnya ini ya, pajak.go.id ya. Jangan salah. Nanti takutnya salah klik yang lain nanti. Iya. Aduh. Nah, jika NIK yang saya daftarkan ternyata sudah terdaftar di Cortex, apakah data yang saya unggah akan menimpa data lama? Tentunya enggak dong Intan, karena apa? Kalau misalnya pegawai tersebut sudah terdaftar di Cortex ya, data baru yang diunggah atau diupload oleh si pemberi kerja itu tidak akan dimigrasi ke dalam database-nya Cortex atau tidak akan menimpa data yang sudah ada. Kenapa? Prinsipnya kalau misalnya kita bicara mengenai Cortex ini ataupun validasi NIK melalui portal npwp.pajak.go.id, kita akan menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana data yang pertama kali diinjek atau diinput gitu ya, itulah yang akan diproses. Oke. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar data NIK yang valid itu bisa digunakan untuk membuat bukti potong PPh? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih ya, karena banyak juga pengelola keuangan ataupun perusahaan-perusahaan instansi pemerintah yang kemudian melakukan pemadanan NIK NPWP dulu ya, gitu ya. Kemudian sekarang validasi NIK secara massal, menunggu-nunggu gitu ya, kapan sih validnya gitu ya, kapan sih gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai sistem, data yang sudah kemudian diinput dalam portal, kemudian disimpan dalam database, akan diinjek maksimal 3 hari. Gitu ya, maksimal paling lama 3 hari, sehingga WP pemberi kerja itu juga bisa loh memantau statusnya apakah sudah valid atau belum gitu ya melalui menu monitoring. Kalau misalnya datanya ternyata ya atau sudah valid, maka data tersebut bisa langsung digunakan NIK-nya untuk membuat bukti potong. Begitu Intan. Baik. Maksimal 3 hari berarti bisa jadi sehari lebih itu cepat, iya. Bisa ya. Karena tergantung antrian gitu ya. Betul. Misalnya hari ini banyak perusahaan, satu perusahaan aja misalnya ada 500 karyawan gitu kan ya. Nah, ini kan juga perlu proses namanya sistem gitu ya, nggak cespleng gitu kan langsung jadi valid. Betul Jadi sesuai dengan antrian gitu ya. Nah, bagaimana sih status NPWP atau NIK pegawai di Cortex setelah didaftarkan secara massal nih Mas Rian? Oke, jadi itu tadi kalau misalnya kita bicara mengenai validasi NIK, prinsipnya si perusahaan ataupun instansi pemerintah ini hanya melakukan validasi terhadap NIK tersebut. Supaya apa keperluannya, kepentingannya untuk bisa membuat bukti potong. Pada akhirnya gitu ya,
status validasi NIK tersebut harus bisa dilakukan yang namanya pengaktifkan. Nah, ya. Jadi statusnya memang ketika dilakukan validasi NIK secara massal, nanti adalah belum aktif NPWP-nya sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kita kembalikan lagi ke karyawan tersebut agar apa? Agar melakukan yang namanya aktivasi di korteksnya masing-masing gitu ya. Jadi tujuannya memang berbeda. Yang satu memang untuk bisa membuat bukti potong. Kalau sudah valid NIK-nya, menjadi tanggung jawabnya si pegawai masing-masing untuk bisa masuk ke korteks. Seperti apa? Melakukan aktivasi gitu ya, akun korteksnya gitu. Jadi validasi itu kan membutuhkan salah satunya alamat email, kemudian juga nomor telepon. Betul. Gitu ya. Ketika sudah dilakukan validasi secara massal, email dan juga nomor teleponnya benar, lalu kemudian si penerima penghasilan tersebut atau karyawan tersebut lakukan yang namanya aktivasi dengan email dan juga nomor telepon yang sudah daftarkan tadi gitu ya. Baik. Nah, apakah pemberi kerja ini nih bisa mengupload atau mengunggah beberapa file nih, Mas? Bisa dong. Karena memang proses validasi itu menggunakan skema ticketing, jadi dari beberapa file tersebut kemudian nanti akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga nanti secara gelondongan mana data yang tidak valid, mana yang tidak valid, kemudian dengan email dan juga nomor telepon yang baru menjadi valid gitu. Oke, nah apakah pemberi kerja yang merupakan orang pribadi dapat mengakses layanan aktivasi NIK ini nih, Mas? Sebenarnya bisa. Tapi saat ini untuk portal NPWP .pajak.go.id versi 2 ini dikhususkan terlebih dahulu untuk badan dan juga instansi pemerintah. Untuk orang pribadi pemberi kerja ini dalam pengembangan. Sehingga nanti kalau misalnya ke depan ada layanan ya untuk khusus orang pribadi pemberi kerja, ini akan diberitahukan kemudian. Oke. Gitu. Nah, apa sih perbedaan jenis registrasi atau role nih antara layanan pemadanan NIK NPWP yang konfirmasi dan layanan validasi NIK? Oke. Pertama, layanan terkait pemadanan NIK NPWP untuk konfirmasi. Tujuannya adalah untuk mengecek validitas NIK NPWP. Apakah dikonfirmasi nih, apakah si NPWP 15 digit ini sudah padan dengan NIK? Ya. Lalu kemudian kita lakukan pemadanan, kalau sudah padan kemudian lakukan proses registrasi gitu ya. Nah, ini memerlukan persetujuan daripada DJP untuk akses login ke portal NPWP dan juga hak aksesnya bisa menggunakan fitur konfirmasi NPWP dan bisa memanfaatkan fitur validasi NIK atau fitur baru, layanan validasi NIK atau role validasi, dan tujuannya adalah mendaftarkan NIK penerima penghasilan yang belum terdaftar di Korteks agar bisa dibuatkan bukti potong PPh. Nah, jadi intinya gini, fungsinya memang sebagai saluran eskalasi. Ya Intan, sebagai saluran eskalasi kalau misalnya NIK tidak ditemukan pada saat pembuatan bukti potong. Nah, untuk proses registrasinya sendiri, otomatis setelah verifikasi email tidak memerlukan persetujuan dari DJP. Itu bedanya ya tadi ya antara portal NPWP, NIK NPWP dan juga validasi NIK secara massal. Nah, jadi nggak perlu membutuhkan persetujuan petugas DJP dan hak aksesnya bisa menggunakan fitur validasi NIK. Kemudian nanti pada akhirnya si pengelola keuangan ataupun pemberi kerja ini bisa membuat bukti potong. Oke, baik. Begitu. Nah, selain tadi ada yang portal tadi ya Mas Rian ya, ada juga nih terkait simulasi korteksnya nih Mas Rian. Nah, ini kabar gembiranya Intan. Betul. Ya. Jadi DJP memang cukup concern sekali dengan persiapan penyampaian SPT tahunan di 2026 nanti. Untuk SPT tahunan 2025 gitu ya. Karena memang kita akan menggunakan Korteks. Jadi sehingga di sini DJP kemudian membuat simulator. Simulator bagaimana sih kalau kita mau ngintip-ngintip dulu nih. Betul. Modul-modul yang ada dalam Korteks seperti apa nanti ya ketika kita membuat SPT tahunan. Nah, simulator ini bisa kita gunakan untuk bisa melihat dan juga mencoba sekaligus mendapatkan pengalaman, experience lah. Berlatih ya, berarti sebelum nanti tahun 2026 pelaporan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi latihan dulu. Tentunya ini webnya berbeda dengan yang inovasi pertama tadi. Betul. Kalau tadi kan terkait portal NPWP.
untuk melakukan validasi NIK secara massal. Ya. Nah, yang kedua inovasi ini adalah sebagai simulator atau daminya lah gitu ya untuk Betul. coba-coba, dan alamatnya ada di spt-simulasi.pajak.go.id. Iya. Gitu. Coba bisa diulangin lagi Mas Rian. Nanti ada di sini ya. Oke, baik. spt-simulasi.pajak.go.id ya. Iya. Dan ini yang penting bisa menggunakan user NIK masing-masing dan passwordnya adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Iya betul. Nah, kawan pajak itu bisa mengakses simulator tersebut dengan membuka alamat yang tadi sudah disebutkan, spt garis lurus ya, garis lurus simulasi.pajak.go.id, dan ini yang penting, Anda bisa menggunakan kredensial tertentu untuk login dan mencoba. Nah, untuk tadi yang sudah dikatakan dengan Mas Rian, kita bisa menggunakan NIK ya, Iya. dan itu jika usianya sudah di atas 18 tahun ya Mas Betul, Rian ya. iya. Nah, untuk kata sandinya tadi P besar @JAK, T besar UMBUH 1 NDONESIA, T-nya besar NGGUH. Lumayan ya. Nanti iya. ditulis ya. Karena ini kan ya. sebenarnya agak sedikit sulit ya kalau misalnya kita mungkin memasukkan password tersebut ke dalam SPT simulasi. Ada cara gampangnya. Apa Cara tuh, gampangnya di sana ada notifikasi ya. Di sana kalau misalnya di pojokan isiannya itu kan ada infonya. Di info itu bisa diklik, kemudian passwordnya bisa di copy paste betul. gitu. Jadi nggak perlu ya namanya ngetik-ketik lagi, cukup dekatin kursornya ke arah bantuan di dalam kolom-kolom yang tersedia. Nah, nanti di sana akan bisa kita copy paste sehingga nanti bisa kita login. Iya Gitu. betul sekali. Jadi silahkan kawan pajak, silahkan mencoba, silahkan rasakan bagaimana rasanya lapor SPT tahunan melalui Cortex. Jadi Betul. sebelum nanti di tahun 2026, Iya. ketika lapor SPT tahunan itu sudah tidak kaku lagi Iya. ya, tidak bingung lagi nih. Hitung-hitung ini latihan ya Intan ya. Betul. Iya, betul. Oke gitu. Jadi kawan pajak jangan ragu untuk bertanya dan mencari informasi lebih lanjut ke kantor pajak ya. Tentunya Ya. kantor pajak manapun ya, nggak perlu Betul. yang terdaftar ya kawan pajak. Iya. Jadi karena mereka sudah diinstruksikan untuk menyebarluaskan informasi ini. Apalagi kalau misalnya ketemu penyuluh-penyuluh pajaknya ya. Betul. Iya nggak sih? Penyuluh Kayak- pajaknya iya. Langsung kayak Iya. ya. Kayak saya, iya. Mulai deh. Oke, sebenarnya inovasi yang dari DJP hanya itu aja sih Intan. Ada dua ya. Dua itu ya, Iya. yang tadi portal untuk yang masa ya. Betul. Pembayaran masa, kemudian yang kedua untuk simulator. Iya. Itu sangat bermanfaat ya dua aplikasi itu ya. Iya, betul. Jadi intinya DJP itu terus berinovasi untuk mempermudah kawan pajak dan jangan lupa untuk akses portal npwp.pajak.go.id dan spt-simulasi.pajak.go.id. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mungkin sudah cukup ya Cukup. podcast kita hari ini, atau Iya. ada yang mau disampaikan lagi dari Cukup, jangan Pajak? lupa intinya kita menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun depan untuk tahun pajak 2025 menggunakan Cortex. Ya. Oke baik. Oke baik Mas Rian, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya di podcast kita kali ini terkait portal dan juga terkait simulasi Cortex. Oke, saya Intan sebagai host Jajak Podcast dan rekan saya Rian Ramdhani sebagai penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Barat. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Jajak Podcast berikutnya. Terima kasih.